Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillah pada kali ini saya berada di kuburan ya, di belakang Masjid Al-Fat Kauman Muntilan, didampingi oleh sebagian tim Kamboja yang bertugas membantu prosesi pemakaman, pemulasaraan jenazah yang terpapar COVID-19 di Kabupaten Magelang. Selama ini sudah melaksanakan tugas banyak sekali jenazah, baik orang Muhammadiyah, orang Islam lain, maupun orang non-Muslim. Itu semua kita layani. Dan alhamdulillah mendapat sambutan yang baik dari masyarakat. Nah, pada kesempatan ini kita ingat pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aksiru zakaro hadza miladzat. Nah, perbanyaklah ingat kepada pemutus kelezatan dunia. Apa pemutus kelezatan dunia itu? Yang dimaksud adalah kematian. Artinya kita diperintahkan oleh Nabi supaya memperbanyak ingat mati. Dengan memperbanyak ingat mati, maka insya Allah hidup kita akan menjadi lebih berarti. Jadi kita tahu betul bahwa berdasarkan kenyataan di lapangan maupun narasi-narasi dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi, bahwa kematian itu sebuah kepastian. Tapi menariknya, kematian adalah kepastian yang dirahasiakan, sehingga membuat hidup manusia menjadi tentram dan bersemangat untuk mengisi kehidupan dengan berbagai macam amal soleh yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Ini berlaku bagi siapapun, sebab kenyamanan orang yang meninggal dunia, termasuk yang berada di sekeliling kita ini, dulunya adalah seperti kita bersama, masih bisa menikmati makan sate, mungkin juga minum yang segar, bisa piknik, bisa berdendang, bisa dangdutan, semuanya bisa. Tetapi yang sekarang di sekeliling kita ini tidak bisa menikmati apa-apa. Jadi kalau berdasarkan tuntunan dalam agama Islam, kenyamanan orang setelah meninggal dunia bukan ditentukan oleh seberapa mahal kain kafan, bukan seberapa bagus batu nisan, bukan dikubur di mana, di Mekah atau di Madinah atau di Indonesia atau di mana saja, itu bukan menjadi ukuran kenyamanan menjalani kehidupan setelah mati. Bahkan dikubur dengan model apapun, apakah mati karena COVID atau bukan karena COVID, itu bukan persoalan. Jadi yang paling menentukan adalah bekal yang sudah dipersiapkan ketika menghadapi kematian itu. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100 itu sangat jelas. Allah berfirman, ketika datang kematian kepada seseorang, dia itu mengatakan irji'un gitu. Tapi satu orang menggunakan kalimat jamak, irji'un, kembalikanlah aku ke dunia. La'ali a'malu sholihan taraktu. Jadi saya supaya bisa beramal soleh yang dulu saya mengabaikan gitu. Jadi yang menyebabkan orang menyesal di hari kemudian ketika kematian datang adalah karena lengah dalam beramal soleh.
bukan lengah dalam ibadah ritual. Ini yang menjadi catatan. Dalam tafsir Al-Munir dikatakan bahwa yang menyesal karena datangnya kematian ini bukan hanya orang kafir, tapi orang beriman pun menyesal. Jadi saya bahkan berkesimpulan, yang menjadikan menyesal, atau boleh saya katakan dengan kalimat begini, kesalehan individual yang tidak tercermin dalam kesalehan sosial, itulah yang menyebabkan orang itu menyesal pada saat datangnya kematian gitu. Jadi kurang dalam beramal soleh, atau lalai, lengah tidak beramal soleh ketika hidup di dunia ini. Maka saya mengajak kepada kita sekalian yang masih diberikan kehidupan, yang nafasnya masih berjalan, jangan sampai kita besok menyesal sekali ketika kita mati. Kita manfaatkan kehidupan ini untuk beramal soleh, untuk berjuang, untuk menegakkan kebenaran, sehingga hidup kita bermanfaat untuk kemanusiaan. Itulah yang bisa mengantarkan kita selamat ketika besok meninggal dunia, dan mendapatkan pembalasan yang sempurna pada saatnya, pada saat hari perhitungan dan hari pembalasan, memperoleh surga yang kita cita-citakan. Nah, saudara sekalian yang berbahagia, sekali lagi kita manfaatkan hidup ini untuk mengabdi kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, kemudian untuk beramal soleh yang bermanfaat bagi kehidupan kemanusiaan. Jadi jangan merasa bangga sudah tekun beribadah secara ritual. Itu belum mencukupi untuk selamat di hari kiamat nanti. Yang mencukupi adalah ibadah yang tekun di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian hidup kita dimanfaatkan untuk berjuang, beramal soleh yang bermanfaat untuk kemanusiaan, tidak pandang bulu. Saudara sekalian yang berbahagia, bahkan di dalam surat An-Nisa ayat 95, Allah berfirman bahwa tidak sama orang beriman yang duduk-duduk saja tanpa udzur dengan orang yang berjuang dengan harta dan dirinya di jalan Allah. Orang yang berjuang di jalan Allah dengan harta dan dirinya itu derajatnya lebih tinggi dibandingkan dengan orang beriman yang tidak berjuang di jalan Allah. Orang beriman itu memang sudah baik, tetapi orang yang beriman dan berjuang di jalan Allah itu derajatnya lebih tinggi di hadapan Allah maupun di hadapan kemanusiaan. Dan orang yang berjuang itu tentu memiliki keutamaan-keutamaan baik bagi dirinya maupun bagi lingkungannya. Nah, sehingga saya mengajak yang masih hidup, yang masih punya tenaga, masih punya kekuatan, dimanfaatkan untuk berjuang di jalan Allah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Orang bisa berjuang dengan dirinya, bisa berjuang dengan harta yang dimilikinya, bisa berjuang dengan pemikirannya, dengan gagasan-gagasannya untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Sekali lagi, jangan sampai kita lengah tidak berjuang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara sekalian yang berbahagia, saya akhiri ceramah saya pada kali ini dengan mengutip beberapa ayat Al-Qur'an yang tercantum dalam surat Al-Muzammil. Jadi dulu besok itu ada pertanyaan kepada penghuni neraka. Ma salakakum fi sakor? Apa yang menyebabkan kamu masuk dalam neraka sakor? Gitu. Nah, ternyata faktornya ada 4. Yang pertama, yang menyebabkan orang masuk neraka sakor itu karena ketika hidup tidak menjalankan sholat. Lam naku minal musholin. Saya tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Jadi tidak sholat itu sudah cukup untuk bekal masuk neraka. Kemudian yang kedua,
tidak memberi makan orang miskin, artinya tidak punya kepedulian sosial, tidak punya semangat untuk menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, itu. Jadi orang yang hidupnya hanya untuk kepentingan sendiri, tidak peduli kepada orang lain. Nah, itu bisa menjadi penyebab orang masuk neraka. Jadi jangan sampai kita egois, hanya mementingkan diri sendiri, tidak peduli kepada orang lain. Ketidakpedulian kepada nasib sesama itu membuat diri kita celaka. Nah, maka jangan sampai orang yang punya kemampuan lebih, baik tenaga maupun harta, kok tidak punya kepedulian untuk menolong sesamanya. Kemudian yang ketiga, ketika di dunia senantiasa melakukan pembicaraan-pembicaraan yang tidak berguna bersama dengan orang-orang yang membicarakannya. Jadi hidupnya digunakan hanya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, yang muspro, yang batil, yang merugikan orang lain, baik pembicaraan maupun tindakan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, karena tidak percaya kepada adanya hari pembalasan. Tidak percaya dalam tindakan, bukan dalam ucapan. Kalau dalam ucapan tidak ada orang beriman yang tidak percaya kepada hari pembalasan ini. Tapi dalam tindakan, apa wujudnya? Dia perilakunya tidak menunjukkan sebagai perilaku orang yang percaya adanya hari pembalasan. Kalau orang itu percaya kepada hari pembalasan, pasti perilakunya menjadi lebih baik. Nah, saudara sekalian yang berbahagia, tetaplah bersemangat menjalani hidup ini, karena Allah senantiasa menawarkan, membentangkan harapan-harapan kepada kita untuk senantiasa optimis. Sepanjang kita itu tidak musyrik, berbuat dosa sebesar apapun diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan sebuah harapan kepada orang yang sangat dosa sekalipun. Apalagi tidak berdosa kemudian kita manfaatkan untuk yang lebih berguna. Maka saudara sekalian yang berbahagia, tetap optimis, tetap bahagia menyambut masa depan yang utama bagi kita adalah keselamatan hidup di akhirat. Demikian, nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.